Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami yang terus-menerus kami rasakan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan yang adalah penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul yang berbahagia yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Kalau dalam terjemahan lain, dalam terjemahan BIMK dikatakan, tetapi Yesus menjawab, "Lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya." Saudara, kalau kita melihat dalam konteks dari teks yang kita baca di pagi hari ini, Yesus menanggapi atau mengoreksi perkataan dari seorang perempuan yang berkata bahwa berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Dan jawaban Yesus meluruskan bahwa yang berbahagia bukan berdasarkan dari garis keturunan Yesus atau yang melahirkan Yesus, tetapi yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan saudara, kata berbahagia juga memiliki arti lain, yaitu diberkati, yaitu suatu keadaan kesejahteraan rohani yang tidak terpengaruh oleh keadaan luar, melainkan dari dalam yang terkoneksi dengan Allah sumber damai sejahtera. Dan Yesus mengatakan yang diberkati atau yang berbahagia adalah mereka yang terus-menerus mendengarkan firman Tuhan dan mereka yang terus-menerus melakukan firman Tuhan. Dan mendengar firman Tuhan adalah penting, tetapi mendengar harus disertai dengan melakukan firman Tuhan atau harus disertai dengan ketaatan. Dalam tradisi Yahudi, mendengar ini terkait erat dengan ketaatan. Orang yang tidak mendengar berarti tidak melakukan, dan orang yang tidak melakukan dianggap tidak mendengar. Jadi mendengar dan melakukan ini tidak bisa dipisahkan. Bukan berarti kita menyepelekan mendengar firman, tetapi mendengar dan melakukan tidak bisa dipisahkan karena keduanya adalah bentuk dari ketaatan. Ketika kita mendengar berarti kita juga melakukan. Dan mendengar dan melakukan itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar kita tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan lalu begitu saja, tetapi apa yang kita dengar juga itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun keterbatasan manusia membuat orang percaya sulit untuk melakukan firman Tuhan. Karena mengandalkan kekuatan sendiri, orang percaya sulit untuk melakukan setiap firman Tuhan. Namun kabar baiknya di pagi hari ini adalah kita tidak boleh lupa bahwa ada Roh Kudus. Ketika kita mendengar firman, Roh Kudus bekerja di setiap hati kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam kita melakukan firman Tuhan, Roh Kudus senantiasa hadir dan memampukan menolong kita untuk kita boleh dapat melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita sangat memerlukan Roh Kudus setiap waktu. Kita tidak bisa sendiri karena kita adalah manusia yang terbatas. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, di pagi hari ini kita boleh belajar bahwa diberkati atau berbahagia itu bukan berdasarkan hubungan keluarga dengan Yesus, tapi yang diberkati adalah orang yang terus-menerus mendengarkan firman Tuhan dan orang yang terus-menerus melakukan setiap firman Tuhan.
Tidak hanya sampai mendengar, tapi juga harus melakukan. Sebagai orang percaya, tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga harus melakukan firman Tuhan. Dan ketaatan itulah yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan dalam melakukan firman, banyak sekali kita menemukan keterbatasan kita, tantangan, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa menolong dan memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga kami boleh melakukan setiap firman Tuhan. Kami terbatas ya Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus, tuntun kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan setiap firman Tuhan, setiap apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini, seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.